Action. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baca surah Al-Fatihah sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Raditu billahi rabban wa bil ihsani dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekarang Asmaul Husna 1, 2, 3. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Qudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Khaliqu ya Bani, ya Musawwir ya Ghaffar, ya Qaharu ya Wahhab, ya Razzaqu ya Fattah, ya Alimu ya Khabir, ya Basitu ya Mu'min, ya Mu'minu ya Mu'min, ya Mudillu ya Sami, ya Basiru ya Aman, ya Adlu ya Latifu, ya Khabir ya Alim, ya Azimu ya Ghafur, ya Syakuru ya Ali, ya Kabiru ya Mukhlis, ya Muqitu ya Lahu, ya Jalilu ya Karim, ya Raqibu ya Mujib, ya Wasi'u ya Hakim, ya Wadudu ya Majid. Oke, sampai Majid dulu. Nah, sekarang coba siapa yang hari ini nggak berangkat? Di absen dulu ya. Ada? Nggak ada. Askia? Agus? Agus ada. Diana? Ada. Eka? Fatia? Aulia? Hasan? Marcel? Miftahul? Rifki? Naila, Naisila? Ada. Nisa? Ada. Revan, Ridwan? Ridwan? Ada. Yasmin? Hadir. Jihan? Hadir. Hilda? Hadir juga. Nah, ya. Coba sekarang beri dulu nyanyi lagu Halo Bandung. Halo Bandung. Yuk, yang tiduran ya beri dulu. Ini Halo Bandung ya.
Doa yang keempat ya, yuk 1, 2, 3. Halo. Haji dan kurban. Coba siapa yang tahu haji itu kapan sih dilaksanakannya? Kapan? Kapan coba? Kapan? Enggak ada waktunya. Ada waktunya coba. Coba. Biasa kalian lihat di TV itu, oh ibadah haji lagi ibadah haji secara langsung. Kapan itu? Kapan itu? Lebaran apa? Lebaran haji. Nah, sip ya. Ibadah haji dilaksanakan pada waktu lebaran haji atau Idul Adha. Nah, Idul Adha jatuh pada tanggal berapa coba? Ayo. Tanggal berapa Idul Adha? 1 Syawal atau 10 Zulhijjah? 10 Zulhijjah ya, puncak ibadah haji ya, 10 Zulhijjah ini ya. Haji dan kurban ya. Kurban boleh dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah atau setelah 10 Zulhijjah boleh ya, hari tasyrik ya. Full haji dan kurban termasuk rukun Islam atau rukun iman. Haji itu Islam atau iman? Ayo. Rukun Islam ya. Rukun Islam itu berapa coba kalau haji? Ayo. Nah, rukun Islam yang kelima. Awas jangan sampai lupa ini ya, pelajaran kelas 1 ini ya. Coba, rukun Islam yang pertama apa coba? Ayo. Membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, apa? Kelima, haji. Baru naik haji ya. Bu, kenapa sih Bu naik haji yang terakhir? Coba. Kau kenapa sih naik haji yang terakhir? Enggak yang pertama, yang kedua, 3, 4, kenapa? Diletakkan yang terakhir. Kenapa? Ada yang tahu? Hah? Kenapa? Menyusul. Kenapa coba? Kenapa coba? Kenapa ibadah haji dimasukkan dengan rukun Islam yang terakhir, yang kelima? Kenapa? Karena ya, tidak semua umat Islam mampu menggunakan ibadah haji. Ya, ibadah haji ini butuh uang yang lumayan banyak serta kesehatan. Itu 2 modal utama ya kalau ingin naik haji ya. Ya. Jadi kalian kalau mau haji silakan ditabung dari sekarang. Ya. Supaya apa Bu? Supaya pas waktunya kalian boleh naik haji ya. Silakan ditabung, dicicil ya. Karena ini masa tunggunya lumayan lama. Berapa lama Bu? Kurang lebih 25 tahun atau 35 tahun kalian nunggu dipanggil ibadah haji. Coba misalnya sekalian umur sekarang berapa? Umur kalian berapa? 10. Misalnya 25 tahun yang akan datang, berarti umur kalian 35 tahun baru berangkat haji. Ya. Itu ya lama. Bisa. Sekarang umur dari sekarang dicicil. Dihitung ya, ditabung. Ya silakan ditabung. Boleh. Ya boleh. Misalnya Bu umur sekarang 12 tahun Bu, 25 tahun kemudian berarti umurnya 37 tahun ya. Bu nanti bisa berangkat haji.
haji. Ingat tuh dia. Ya, Bu, kalau umroh juga kalau umroh mah sekarang bayar daftar, seminggu kemudian naik umroh. Kalau ibadah haji nunggunya lumayan sangat lama ya. Haji dan umroh ini sangat beriringan ya. Nah, tujuan pembelajarannya ini yang pertama, meyakini ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan kurban. Kedua, membiasakan perilaku terpuji rela berkorban sebagai bukti mengimani ibadah haji dan kurban dengan benar. Ketiga, menjelaskan ketentuan dan menemukan hikmah pelaksanaan ibadah haji dan kurban dengan benar. Ya, sini haji dan kurban. Haji. Insya Allah ya, nanti kalian kesini semua ya, insya Allah ya, Kak Abah ya. Walaupun Ka'bah ini kecil, tapi bisa menampung ribuan bahkan ratusan ribu jemaah haji setiap tahunnya. Ya, jadi nggak takut deset-desetan nggak, ya. Ya. Jadi kalau Ka'bah ini apa ya? Tidak keras itu lebar sendiri yang kuat semua jemaah. Ibadah haji ya, kata haji berasal dari Indo bahasa Arab, itu haja yahuju haja, yang berarti kosoda, yakni bermaksud atau berkunjung. Jadi pelaksanaan ibadah haji berarti datang menziarahi Ka'bah dan melakukan serangkaian ibadah sesuai ketentuannya. Ya, ketentuan berarti ibadah haji ada tahap-tahap yang tidak sembarang melaksanakannya ya. Kewajiban haji bagi seorang muslim adalah sekali seumur hidupnya ya. Kewajiban haji ini mulai disyariatkan pada tahun ke-4 Hijriah ya. Jadi cukup sekali seumur hidup ya. Nabi Muhammad ya, bahkan beliau pun hanya sekali menunaikan ibadah haji seorang nabi dan rasul. Ketika kapan tuh ya? Haji dan haji yang pertama dan haji yang terakhir bagi Nabi Muhammad ya, haji wada ya. Syarat-syarat haji ini ada 4. Yang pertama Islam, balik, berakal, dan bisa atau mampu. Selain non-Islam ya, tidak boleh naik haji, tidak boleh. Bahkan tidak boleh mengunjungi Ka'bah, tidak boleh mengunjungi Mekah, tidak boleh mengunjungi Madinah, tidak boleh. Yang hanya mengunjungi itu umat Islam saja, khusus ya. Yang kedua, balik, sudah dewasa ya. Tidak bayi yang kecil itu nggak boleh ya, nggak boleh naik haji ya, karena fisiknya tidak kuat. Yang ketiga, harus berakal, akalnya harus sehat. Orang gila ya itu tidak boleh naik haji karena tidak sadar, ataupun orang pingsan atau mabuk itu tidak boleh naik haji ya, harus yang itu aja. Yang keempat, bisa atau mampu ya, bisa secara badan ya, bisa secara keuangan ya. Ada orang yang sehat badannya tapi enggak cukup uangnya ada yang cukup uangnya tapi badannya sakitan, itu yang enggak boleh ya. Jadi sebelum berangkat haji kalian diperiksa dulu kesehatannya ya, mampu tidak fisiknya. Kalau mampu di ACC silakan berangkat, tapi kalau tidak mampu ya udah tidak bisa berangkat. Bu, saya sudah langsung Bu bayar haji Bu, tapi saya sakit Bu pas hari-harinya Bu, boleh diwakilkan oleh keluarga kalian, boleh ya. Tapi niatnya niat atas nama hajinya si A ya. Saya niat ibadah haji atas nama misalnya Eka ya, karena Allah Ta'ala, dan boleh diwakilkan ibadah haji, boleh. Kalau seandainya yang bersangkutan sedang sakit atau berhalangan, boleh ya. Itu ya, harus mampu secara fisik dan materi kalau ibadah haji ya. Rukun haji ini ada semua ya, sangat banyak yang lumayan ya. Ini ada ihram. Ihram ini berpakaian serba putih ya, baik laki-laki maupun perempuan serba putih. Gak boleh pakaian jahitan, gak boleh ya. Kain panjang yang diselempangkan ke badan, ditutupi badannya pakai kain putih ya. Bagi yang perempuan pakai kerudung putih juga ya. Itu ya, ihram, pakai ihram putih. Jadi tidak boleh pakaian yang berwarna, tidak boleh ya. Ini melambangkan kesucian manusia ya, ketika ingin menghadap Sang Khalik
harus berpakaiannya putih. Yang kedua, wukuf di Arafah. Wukuf artinya berdiam diri untuk memperbanyak zikir dan berdoa di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar. Wukuf di wukuf di Arafah kalian itu zikir doa, bukan numpang tidur, numpang makan, tidak. Kalian berbanyak doa, berzikir sama Allah, mendekatkan diri kepada Allah di Arafah. Bu, kenapa nggak di Mekahnya aja bu? Ya, kalau di Mekah nanti keliling Ka'bah. Ya, ini sebelum keliling Ka'bah kalian diwukufkan dulu di Arafah. Doa, zikir yang banyak-banyak. Terserah mau doa apa saja, insya Allah diijabah sama Allah. Asalkan niatnya ikhlas tulus, ya silakan. Yang ketiga, tawaf ifadah mengelilingi Ka'bah tuh baru, ya. Setelah kalian wukuf di Arafah, kalian turun ya. Arafah itu bukit ya, bukit Arafah ya. Turun menuju kota Mekah ya. Kalian kelilingi itu Ka'bah sebanyak 7 kali, ya. Sambil membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Nah, itu doanya merinding ya. Serius ya. Ya ini ya. Oh, gitu ya. Kelilingi Ka'bah. Yang keempat, sa'i, berjalan dan berlari kecil antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Bolak-balik ya. Safa Marwah bolak-balik. Bu, capek bu? Nggak bakalan capek, bener? Nggak bakalan. Kalau kalian yang ibadah karena Allah nggak bakalan capek walaupun 7 kali ya. Ini coba mengingatkan kisah Nabi siapa coba? Boleh? Hah? Bukan. Hah? Bukan. Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar ya. Siti Hajar waktu Ismail masih bayi, Ismail ini kehausan minta air, sedangkan ibunya si Hajar air susunya kering, nggak bisa netenin, nggak bisa. Akhirnya apa sih? Ibu Hajar ini bolak-balik bisa bolak-balik itu mencari apa? Mencari air. Bu, Nabi Ibrahimnya kemana bu? Nabi Ibrahimnya bukan ke masjid, tapi berdakwah ya, ditinggalkan Ibu Hajar sama Ismail masih lagi di situ. Setelah putus asa ini, Ibu Hajar ini putus asa, beliau berdoa, ya Allah, ingat saya ini gimana masih bayi Ismailnya ya. Akhirnya apa? Malaikat Jibril ya, tanpa sepengetahuan Ibu Hajar datang, malaikat Jibril di samping bayi Ismail ya. Jejak kaki malaikat Jibril itu mengeluarkan air. Bukan air itu ya. Dan air ini nanti disebut air Zam-Zam. Ya, itu ya. Asal muasal air Zam-Zam itu kayak gitu ya. Nah, airnya tidak habis sampai sekarang, tidak akan habis ya, tidak akan kering juga waktu musim kemarau. Ada terus itu ya. Terus yang kelima, tahallul, memotong atau mencukur rambut. Ya, pelaksanaannya dengan cara memotong rambut paling sedikit 3 helai. Sudah semua dilaksanakan, kalian bertahallul ya, mencukur rambutnya. Ya, cukup 3 helai saja. Ya. Yang punya kumis nanti yang laki-laki di kerok ya. Semua bulu yang ada di badannya, kumis sama rambut ini mah nggak usah. Ini mah nggak usah. Ya nggak usah itu ya. Cukup rambut sama kumis ataupun jenggot tuh dicukur. Ya, ini tahallul, membersihkan diri, membersihkan badan. Itu ya. Yang kelima, yang keenam tertib ya. Harus tertib semuanya ya. Tidak serta-merta yang kedua dulu, yang kedua terus yang kelima, yang ketiga tidak ya. Harus urut ya. Kalau tidak urut nanti kena denda ya. Kena denda dan nanti bisa-bisa haji kalian tidak sah ya. Jadi harus urut, ini rukun haji. Harus urut dan tidak boleh ada yang tertinggal ya. Itu adalah rukun haji. Nah, sekarang wajib hajinya ini. Wajib haji ini ada yang pertama, 1, berihram dari mikot. Mikot adalah batas tempat atau waktu bagi seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji atau umroh untuk memulai ihramnya, seperti mulai berihram dari bukit Yalamlam bagi jemaah yang datang dari Indonesia. Mikot dibagi 2 macam. Yang pertama mikot zamani, yaitu waktu berniat yang dilakukan pada bulan haji, dan yang kedua mikot makani, tempat untuk memulai ihram. Ihram berarti ini tempat kalian ibadah haji itu, bukan ya, jemaah haji itu berhenti di suatu tempat ya, sini misalnya di bukit Yalamlam, di situ kumpul dulu jemaah hajinya ya, dikasih ya biasa
arahan atau ya arahan pembimbingnya ya, supaya kalian tidak bingung harus ngapain sekarang ya, dan tidak tersesat gitu ya. Ihram yang kedua mabit bermalam ya di Musdalifah. Musdalifah posisinya Nasar ya depannya. Di Musdalifah ini adalah tempat ya pada tanggal 9 Zulhijjah itu berjalan dari Arafah ke Mina. Jemaah haji melaksanakan sholat maghrib di jamak dan sholat isya dengan sekali azan dan iqamah di Musdalifah. Mereka bermalam lagi. Nah, kalian nginep di Musdalifah ya. Di Musdalifah kalian tidak serta-merta numpang tidur ya, biasa ibadah ya. Kalian menghabiskan waktu di Mekah nanti itu dalam rangka ibadah, bukan dalam rangka numpang tidur, numpang makan, tidak itu ya. Jadi harus ibadah, perbanyak ibadahnya supaya hajinya barokah. Selanjutnya lagi ya, yang ketiga itu melontar jumroh ya, melontar jumroh. Ini dikisahkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah menimpuk jin atau setan pakai batu 7 kali ya, 7 kali. Jadi setan atau jin itu bisa ditimpuk pakai kerikil batu ya, lempar jumroh 7 ya. Ini batunya ini langsung diambil dari Mekah, bukan Indonesia kamu bawa batu, tidak ya. Jadi batunya langsung diambil dari kota Mekah sebanyak 7 ya, dengan membaca doa tertentu ya. Yang keempat mabit di Mina ya. Ini bermalam lagi kalian. Tadi bermalam di Musdalifah, terus kalian melempar jumroh, terus yang kemudian terakhir ini di Mina nginepnya ya. Nginep ini juga memperbanyak zikir ya. Ini paling sedikit 2/3 malam nginep ya, berarti tidak sehari 2 hari, tapi ya yang paling lama ini 3 malam nginepnya ya. Yang kelima melontar jumroh ular, wusta dan aqobah pada hari tasyrik. Jadi ini ada 2 kali lempar jumroh, lempar batu kerikil ya. Yang keenam tawaf wada, tawaf perpisahan. Ini yang terakhir nih. Ini yang terakhir ya. Setelah tawaf lagi 7 kali, setelah lempar jumroh ini yang hilang wusta, kalian tawaf lagi sebanyak 7 kali perpisahan. Pamit sama Allah ya, pamitan ya. Kalian datang salam, kalian pulang pamitan ya. Harus ada mukanya juga ya. 7 meninggalkan perbuatan yang dilarang pada waktu ihram ya. Pada waktu ihram tidak boleh ngomongin orang ya. Sesama ibadah Indonesia ya, tahu masih asik itu nggak boleh ya, nggak boleh. Selama ibadah haji nggak boleh gibah, nggak boleh bohong ya. Fokus ibadah, fokus mendekatkan diri kepada Allah ya. Itu ya. Jangan apa sih ingat-ingat oh di rumah di Indonesia lagi ngapain ya, tidak boleh ya. Jadi harus fokus 100% ibadah kepada Allah itu ya. Difokus pikirannya, jangan pikiran di rumah lagi ngapain ya, di rumah makan apa ya, anak saya lagi ngapain ya, itu nggak boleh. Fokus pikirannya. Hikmahnya di sini pertama menjadikan haji ikhlas dan pemurah bagi sesama kaum muslimin. Yang kedua, ibadah haji menjadikan kita kembali ke fitrah. Ketiga, menumbuhkan jiwa pengorbanan yang tak meningkatkan semangat ibadah yang sempurna. Yang kelima, membangun persaudaraan Islamiyah di dunia. Jadi, selama kita ibadah haji nanti, ya, ini adalah hikmahnya. Yang kembali ke fitrah dan punya saudara baru dari berbagai belahan dunia. Gitu ya. Jadi, disinilah hikmah ibadah haji. Ada pengorbanan tertentu yang harus kita lakukan supaya bisa melakukan ibadah haji. Nah, kurban sekarang nih, kurban atau menyembelih ya, menyembelih hewan. Coba hewan apa saja sih yang bisa disembelih? Sapi, terus kambing, terus ayam enggak. Sapi, kambing, onta, terus gajah enggak. Apa lagi? Hah? Siapa? Munding. Banteng enggak, itu yang enggak ya. Sapi, kambing, onta, domba. Ya itu ya. Itu adalah hewan-hewan yang disembelih, dikorbankan. Ayam, bebek Bu, itu tidak, ya, karena dagingnya sedikit, tidak bisa dibagi-bagi ke orang, ya.
Ini syarat ibadah kurban ini ada Islam, berakal, balik, dan mampu. Ya. Kalau misalnya ada orang non Islam mau berkorban itu bukan korban namanya tapi sedekah. Ya. Yang kedua berakal, yang ketiga balik. Ya. Balik itu sudah dewasa. Yang keempat mampu. Ya. Bu, aku ingin tahun depannya mau nyembelih sapi atau kambing, boleh sekarang dicelen. Ya, ditabung maksudnya. Ya, ditabung itu berapa nanti pas hari Idul-Adha ya, sehari sebelumnya nanti bisa beli kambing atau sapi. Bu, boleh dong patungan, Bu. Misalnya sejuta buat beli kambing atau sapi, boleh silakan. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya itu ya. Asal mampu, asal niatnya lillahi ta'ala. Enggak boleh ada maksud ria atau sombong. Nah, ini syaratnya ya. Yang pertama korban adalah hewan ternak, yang kedua hewan telah cukup umur seperti kambing berusia lebih dari 1 tahun sampai kerbau minimal 2 tahun serta unta minimal 5 tahun. Yang ketiga hewan yang tidak cacat. Kalau hewan kurban harus sehat walafiat, tidak boleh cacat ataupun sakit. Ya, kenapa Bu harus sehat Bu? Karena akan dibagi-bagikan kepada orang lain dagingnya. Kalau misalnya korbannya ini sakit atau cacat, otomatis yang akan dibagikannya juga akan tertular penyakit tersebut. Ya, jadi harus sehat, ya tidak boleh cacat. Ya, walaupun kakinya jalannya kayak gini, yang nggak normal itu berarti cacat, nggak boleh untuk kurban. Harus sehat, ya harus sehat walafiat. Hewan kurban tersebut nggak boleh cacat, nggak boleh sakit. Bu, kalau misalnya Bu hewan kurban ini kambing, Bu punya anak Bu masih menyusui anaknya, boleh nggak Bu dipisahin Bu? Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, nggak boleh pisahin ya antara ibu dan anak, nggak boleh. Karena apa? Kalau misalnya si kambing ibu itu dipisahin sama anaknya, otomatis anaknya ini tidak bisa menyusui, ya. Jadi tidak boleh dipisahkan, nunggu si anak ini dewasa dulu, gede dulu, ya, mandiri dulu ya. Ini adalah syarat-syarat hewan kurban. Ini orang yang berhak. Walaupun kalian berkorban, kalian dapat potongan dagingnya ya. Sepertiga yang berkorban, dagingnya 2/3 untuk tidak berkorban ya. Untuk maksudnya kalian berarti yang berkorban itu dapat sepertiganya ya. Daging korban yang kalian korban itu misalnya si Eka korban kambing dapat 1/3 kilogram, maksudnya 1/3 itu kilogram ya daging korban. Sedangkan yang lainnya dapat 2/3 itu ya. Jadi dibagi-bagi ya, walaupun tidak berkorban tapi dapat jatah daging korban ya. Asal jangan semuanya diambil, itu serakah ya, tidak boleh, harus dibagi-bagikan. Ini hikmahnya. Hikmah pertama yaitu meneladani kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang kedua sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah. Yang ketiga memberikan manfaat kepada banyak orang. Yang keempat menghilangkan sifat tamak dan rakus dalam diri. Yang kelima melatih diri untuk saling berbagi kepada sesama. Ya, dalam berkorban kita harus saling berbagi ya, menyingkirkan sifat tamak dalam diri, nggak lebih ya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, serius. Nah, serius ya. Kalau tidak, ya, ibu bagi 3 kelompok lagi. 3 kelompok lagi. Tadi yang kertas masih di kalian kan? Nah, sekarang silakan gambar tentang ibadah haji atau korban, silakan. Sebisa kalian saja. Misalnya, misalnya kayak gini. Misalnya selamat Idul Adha. Tulisan tadi nggak apa-apa, tulisan di warna nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Asal yang bagus. Ya. Boleh, silakan. Boleh seperti itu, boleh kurban yuk kayak gitu nggak apa-apa. Jangan. Warna silakan. Hurufnya yang bagus ya. Boleh. Nah, sekali silakan.
gambar binatangnya pun silakan. Binatang mereka silakan, nggak apa-apa. Tulisannya saja juga nggak apa-apa, tulisannya saja. Nanti tulisannya diwarnai. Misalnya nih, korban meninggalkan sepatah makna, itu diwarnai. Atau misalnya selamat Idul Adha. Nah, mohon maaf lahir batin, silakan itu silakan diwarnai. Bisa kalian saja. Tulisan biasa nanti di kemudian tulisannya nanti diwarnai. Di double maksudnya misalnya S, di double S-nya diwarnai terus. Sebisa kalian ya, sebisa kalian. Sebisa kalian saja nanti diwarnai. Sebisa kalian. Nah, oke. Halo guys, hari Ini adalah hasil karya dari kelompok Nabi Muhammad, kelompok Nabi Musa, dan kelompok Nabi Ibrahim. Ya, oke.